Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PT Indofood Export akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai perancangan sistem data warehouse terintegrasi untuk analisis kinerja penjualan PT Indofood Export. Untuk anggota kelompoknya ada Lisa Rahmawati dengan NIM 2401550003, Naswa Fitri Aulia dengan NIM 2401550004, dan Yumratul Mukarramah dengan NIM 2401550006. Deskripsi dan latar belakang dari permasalahan proyek kami. Proyek ini berfokus pada analisis perancangan data warehouse yang bertujuan untuk mengetahui informasi penjualan pada PT Indofood Export. PT Indofood sendiri merupakan salah satu perusahaan produsen makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang memiliki cakupan bisnis yang sangat luas dan kompleks. Sebagai perusahaan berskala besar, Indofood tidak hanya mendistribusikan produknya di dalam negeri, tetapi juga memiliki departemen ekspor untuk menjangkau pasar internasional. Dalam kegiatan operasional kesehariannya, PT Indofood Export harus mengelola volume data transaksi yang sangat besar, yang mencakup berbagai wilayah, kategori produk, serta melibatkan banyak tenaga kerja dan pelanggan. Untuk permasalahannya, tingginya kompleksitas dan besarnya volume data transaksi tersebut memunculkan tantangan tersendiri bagi perusahaan, sehingga menuntut adanya sebuah sistem penyimpanan dan pengelolaan data yang terintegrasi dengan baik. Tanpa adanya sistem tersebut, pihak manajemen membutuhkan solusi berupa perancangan data warehouse guna memudahkan mereka dalam memantau tren penjualan sehingga mengambil keputusan bisnis yang lebih akurat melalui akses data yang jauh lebih cepat dan terstruktur. Untuk kebutuhan bisnisnya, yang pertama ada penyediaan sistem terintegrasi, dibutuhkan sistem warehouse guna memudahkan pihak manajemen memantau tren penjualan dan mengambil keputusan bisnis yang lebih akurat melalui akses data yang lebih cepat dan terstruktur. Kebutuhan bisnis yang kedua yaitu analisis kinerja penjualan, yaitu sistem harus dapat mengukur efektivitas kegiatan ekspor melalui metrik utama berikut. Yang pertama ada volume penjualan atau quantity, yang kedua analisis pendapatan bruto atau total price, dan yang ketiga evaluasi strategi diskon atau diskon. Kebutuhan bisnis. Analisis multidimensi. Sistem harus memfasilitasi manajemen untuk membedah data penjualan dan berbagai perspektif bisnis. Di antaranya, yang pertama adalah waktu untuk mengidentifikasi pola musiman dan membandingkan performa antar tahun. Kedua, geografis untuk mengelompokkan data berdasarkan negara atau kota tujuan guna menentukan wilayah promosi atau wilayah yang sudah jenuh. Ketiga, sumber daya manusia untuk menganalisis produktivitas karyawan dalam menangani pesanan sebagai dasar pemberian reward atau pelatihan. 4. Produk dan pemasok untuk mengetahui produk paling laris dan memantau performa pasokan. Kelima, pelanggan untuk memahami karakteristik pembelian masing-masing kelompok pelanggan seperti wholesaler, distributor, atau retailer. Kemampuan eksplorasi data fleksibel, sistem dituntut mampu melakukan operasi data OLAP seperti kebutuhan ringkasan roll-up, melihat detail drill down, serta melakukan perbandingan data spesifik seperti slice atau dice. Analisa dan perancangan faktabel. 1. Nama faktabel. Nama faktabel yang digunakan dalam perancangan ini adalah sales fact. Kedua, measure yang digunakan. Measure adalah matriks kuantitatif atau data numerik yang dapat dihitung, diagresi, dan dianalisis. Dalam sales table fact terdapat 4 measure utama, yaitu quantity, jumlah unit produk yang terjual dalam setiap transaksi. Kedua, unit price, harga per satuan produk. Ketiga, discount, nilai potongan harga yang diberikan pada transaksi tersebut. Dan keempat, total, hasil kalkulasi akhir dari nilai penjualan. Seperti biasanya merepresentasikan pendapatan kotor atau bersih per baris transaksi. Untuk faktabelnya sendiri, kita ada di kolomnya ada sales ID, time ID, customer ID, product ID, employee ID, region ID, quantity, unit price, discount, dan total. Untuk jenisnya sendiri, untuk sales ID yaitu primary key,
time ID yaitu foreign key, customer ID foreign key, product ID foreign key, employee foreign key, region ID foreign key, serta measure-nya yaitu terdiri dari quantity, unit price, discount, dan total. Analisa dan perancangan tabel-tabel dimensi. Yang pertama yaitu dimensi waktu, strukturnya ada date ID, order ID, year, quarter, month, day of week. Maksud dan tujuannya untuk menganalisis tren penjualan periodik seperti tahun, kuartal, bulan, hingga melihat performa harian dalam satu minggu. Yang kedua ada dimensi wilayah, strukturnya ada region ID dan region name. Maksud dan tujuannya untuk menganalisis penjualan berdasarkan letak geografis dan membandingkan performa antar wilayah besar seperti Asia, Eropa, dan Amerika. Ketiga, dimensi produk, strukturnya ada produk ID, product name, unit price, kategori ID, dan supplier ID. Maksud dan tujuannya untuk menganalisis performa berdasarkan produk, kategori yang paling laku, serta informasi mengenai pemasok atau supplier. Yang keempat, dimensi pelanggan, strukturnya ada customer ID, company name, contact title, address, city, region, postal code, country, and phone. Maksud dan tujuannya memetakan penjualan per pelanggan, melihat seberapa geografis pelanggan, dan mengelompokkan penjualan berdasarkan profil tertentu. Yang kelima, dimensi karyawan, strukturnya ada employee ID, first name, last name, title, birthday, her date, address, city, region, postal code, country, and phone. Maksud dan tujuan memantau produktivitas individu karyawan, efektivitas berdasarkan jabatan, serta pencapaian penjualan berdasarkan wilayah tugas masing-masing. Selanjutnya adalah perancangan skema yang digunakan. Skema yang dipilih yaitu star skema atau skema bintang dengan alasan pemilihan yaitu karena strukturnya yang sederhana, yang memudahkan pengembang dan pengguna memahami hubungan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Yang kedua, karena optimasi query, yang meminimalkan jumlah join antar tabel sehingga eksekusi pengambilan data jauh lebih cepat. Yang ketiga, karena dukungan OLAP yang optimal, yang sangat efektif untuk operasi analisis multidimensi. Berikut adalah gambar skemanya. Ini adalah tabel sales fact-nya yang memuat atribut sales ID sebagai primary key, customer ID sebagai foreign key, product ID sebagai foreign key, date ID sebagai foreign key, employee ID sebagai foreign key, region ID sebagai foreign key, dan measure-nya yaitu quantity, discount, unit price, dan total price. Tabel ini menghubungkan dengan primary key yang berada pada masing-masing dimension, yaitu ada customer dim, time dim, region dim, product dim, dan employee dim. Selanjutnya yaitu reporting yang diusulkan. Usulan pelaporan eksplorasi data atau OLAP. 1. Slice. Laporan yang memfilter satu dimensi tunggal untuk meninjau subkubus data yang spesifik. Yang kedua ada dice, yaitu laporan yang memadukan dua atau lebih dimensi untuk membuat kriteria yang lebih terfokus. Yang ketiga ada drill down atau penelusuran detail yang memungkinkan manajemen untuk bergerak menelusuri data dari tingkat umum ke tingkat yang lebih detail. Yang keempat ada roll up, yaitu laporan yang melakukan penggabungan data ke tingkat hierarki yang lebih tinggi. Lanjut ada usulan pelaporan analisis strategi bisnis. 1. Ada laporan analisis geografis yang menyajikan data akumulasi total pendapatan per wilayah. Kedua, ada laporan kinerja karyawan yang menampilkan kalkulasi total pendapatan kotor. Yang ketiga ada laporan analisis produk yang menyajikan rincian penjualan dari setiap barang. Yang keempat ada laporan analisis tren waktu yang melaporkan pergerakan siklus penjualan berdasarkan rentang kuartal. Selanjutnya adalah penjelasan tableau. Selanjutnya adalah penjelasan dari tableau-nya. Di sini saya sudah mengimpor tabel sales fact dan juga tabel dimensi-dimensinya, yaitu ada dimensi customer, dimensi employee, dimensi product, dimensi region, dan dimensi time. Setelah diimpor,
Tabel sales fact ini akan langsung terhubung pada dimensi-dimensinya. Dikarenakan di dalam tabel sales fact ini terdapat ID atau ID yang berperan sebagai foreign key di tabel sales fact ini yang terhubung langsung ke per dimensinya. Selanjutnya ada operasi OLAP. Yang pertama adalah slice. Di sini slice saya gunakan untuk menampilkan penjualan per karyawan, penjualan yang dihasilkan per karyawan. Saya memasukkan quantity ke dalam kolom dan juga full name ke dalam row, full name karyawan ke dalam row. Dengan hasil sebagai berikut. Penjualan tertinggi diraih oleh karyawan bernama Anna Smith yang berhasil menjual 2.554.060 produk. Dan juga penjualan terendah diraih oleh Sarah Connor yang berhasil menjual 2.452.944. Operasi yang kedua yaitu dice. Di sini saya menampilkan penjualan produk dengan filter kategori ID. Di sini saya menerapkan kategori 1 dan kategori 3. Lalu juga produk ID. Di sini saya memilih produk yang kurang dari 30. Yang kodenya kurang dari 30. Maka dihasilkan produk Indomie goreng dengan kuantiti sebesar 1.678.823. Selanjutnya adalah operasi OLAP yang ketiga yaitu roll up. Di sini saya menampilkan penjualan berdasarkan negara. Saya memasukkan negara ke kolom dan memasukkan quantity ke row dengan menerapkan filter South Africa. Saya memilih negara South Africa. Ini adalah tampilannya. Di sini ada country yaitu South Africa dengan city Cape Town yang menghasilkan penjualan sebesar 507.504. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan drill down, OLAP drill down. Visualisasi tabel ini merupakan grafik batang drill down yang menampilkan total quantity yaitu jumlah produk terjual berdasarkan hierarki, region name, country, serta city. Tujuan utamanya adalah memudahkan analisis penjualan secara bertingkat. Pengguna dapat membandingkan jumlah penjualan antar region, kemudian melihat macam setiap negara hingga mengetahui kota mana yang memberikan kontribusi penjualan terbesar. Semakin tinggi batang pada grafik, semakin tinggi pula total kuantiti yang terjual di kota tersebut. Visualisasi ini sangat berguna untuk mengidentifikasi wilayah dengan performa penjualan terbaik serta mendukung pengambilan keputusan terkait strategi pemasaran dan distribusi produk. Untuk region, country, dan city terdapat di kolom, serta ini adalah gambaran untuk grafiknya. Setelah itu, ada laporan kinerja karyawan. Laporan kinerja karyawan menampilkan perbandingan total kuantiti penjualan setiap karyawan selama bulan Februari yang saya berikan di filter menggunakan grafik batang. Setiap batang menunjukkan total produk yang berhasil dijual oleh seorang karyawan. Semakin tinggi batang, semakin baik kinerja penjualannya. Berdasarkan visualisasi tersebut, Michelle memiliki performa penjualan tertinggi, sedangkan Linda memiliki jumlah penjualan paling rendah pada periode yang dianalisis. Dashboard ini memudahkan manajemen dalam mengevaluasi performa individu dan mendukung pengambilan keputusan terkait penghargaan maupun peningkatan kinerja karyawan. Untuk grafiknya seperti ini. Selanjutnya yaitu laporan analisis geografis. Di sini kita menjelaskan laporan penjualan berdasarkan kota. Lalu kita memasukkan city ke dalam kolom dan memasukkan total price ke dalam row. Di sini akan menampilkan laporan penjualan berdasarkan kota. Nah, dari tampilan ini kota yang
penjualannya paling tinggi yaitu di kota Sydney di negara Australia dengan total penjualan 29 miliar 539 juta 977.000 rupiah. Kemudian penjualan paling rendah itu ada di kota Jakarta, negara Indonesia, dengan total penjualan 2 miliar 626 juta 273.000. Selanjutnya yaitu laporan analisis produk. Nah, laporan analisis produk ini kita menampilkan total penjualan produk dengan memasukkan quantity di kolom dan product name di rows. Kemudian kita memfilter kuartalnya. Di sini kita mengambil kuartal 1. Lalu di sini tampil bahwa penjualan produk yang paling banyak yaitu ada di tepung bumbu Indofood dengan total penjualan 484.697. Kemudian penjualan terendah ada di kecap manis Indofood dengan total penjualan 351.956. Lanjut ke laporan analisis tren waktu. Di sini menjelaskan laporan penjualan berdasarkan hari di dalam waktu 1 minggu. Kita memasukkan day of week di kolom, kemudian quantity di row, dan kita memfilter kuartal di kuartal 1. Untuk hasilnya, penjualan tertinggi berada pada hari Rabu, yaitu dengan total penjualan 954.341, dan total penjualan terendah berada di hari Sabtu dengan total penjualan 809.668. Ini adalah dashboard untuk PT Indofood Export. Ada analisis tren waktu, ada laporan kinerja karyawan, ada analisis produk, serta laporan penjualan berdasarkan kota. Yang pertama yang akan kita bahas adalah analisis tren waktu. Menampilkan perkembangan jumlah penjualan kuantiti berdasarkan hari dalam 1 minggu. Grafik ini menunjukkan jumlah penjualan relatif stabil dari Minggu hingga Jumat, kemudian mengalami sedikit penurunan pada Sabtu. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas penjualan lebih tinggi pada hari kerja dibandingkan akhir pekan. Selanjutnya yaitu laporan kinerja karyawan. Membandingkan total kuantiti yang berhasil dijual oleh masing-masing karyawan. Grafik ini menunjukkan adanya perbedaan kontribusi penjualan antar karyawan. Beberapa karyawan seperti Michelle, Chan, dan Anna Smith memiliki jumlah penjualan yang lebih tinggi dibandingkan karyawan lainnya, sedangkan beberapa karyawan lain memiliki kontribusi yang relatif lebih rendah. Selanjutnya, yaitu analisis produk. Menunjukkan total kuantiti penjualan untuk setiap produknya. Grafik ini memperlihatkan produk-produk yang paling banyak terjual, seperti boga sari terigu, lalu ada Indomie UHT, lalu ada Indomie goreng. Sedangkan beberapa produk lainnya memiliki jumlah penjualan yang lebih rendah. Perbandingan ini membantu perusahaan mengetahui produk yang menjadi penyumbang utama penjualan. Yang terakhir adalah laporan penjualan berdasarkan kota. Menampilkan total nilai penjualan, yaitu total price berdasarkan kota. Grafik ini menunjukkan bahwa nilai penjualan berbeda-beda di setiap kota, dan beberapa kota memiliki kontribusi penjualan yang lebih tinggi dibanding kota lainnya, yang menunjukkan adanya perbedaan potensi pasar di masing-masing wilayah. Sekian presentasi OLAP serta PPT dari PT Indofood Export kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.